Bab 1116, Bos Besar. Agam mengerutkan keningnya. Dia mulai kesal. Awalnya, dia tidak peduli sama sekali dengan orang seperti mereka. Dia hanya kesini untuk membeli pakaian. Namun, Jenny dan yang lainnya terus-terusan mencari masalah dengannya. Agam mulai kehilangan kesabarannya. Barang mewah hanya untuk orang kaya. Kalau dikenakan pada orang miskin, hanya akan mengurangi nilai merek mereka, kata Jenny dengan nada mengejek. Kak Wirna tersenyum dan membungkuk. Gimana kalau saya tambahkan kontak WhatsApp Anda? Manajer toko ini adalah sepupu saya, jadi saya bisa memberi Anda diskon terbesar. Tentu saja, saya tahu bahwa Anda tidak kekurangan uang, tetapi ini bisa dianggap sebagai simbol status. Bagaimana? Kak Wirna menambahkan. Dia sudah menjadi pegawai toko selama lebih dari 10 tahun dan memiliki pemahaman yang baik tentang karakter orang-orang seperti Jenny. Aku suka ucapanmu. Jenny akhirnya terbujuk. Dibandingkan dengan Isadora, dia memang terlalu elegan. Pakaiannya nggak usah dibungkus, berikan saja pada temanku. Jenny melambaikan tangannya dengan murah hati. Serius? Kak Jenny, aku sangat mencintaimu. Kak Jenny, kamu baik sekali pada kami. Beberapa gadis lainnya bersorak dengan heboh. Para pegawai toko juga terlihat iri. Pakaian puluhan juta dihadiahkan begitu saja. Nggak apa-apa kok, kita kan teman sekamar. Memberikan hadiah seperti ini masih wajar. Jenny melirik Isadora dan berkata sambil bercanda. Tapi, tidak semua orang berhak untuk menjadi teman sekamarku. Setidaknya ada seseorang yang tidak layak. Tentu saja, orang dibagi jadi beberapa macam berdasarkan nilainya. Anda adalah golongan yang unggul, ada di tingkatan tertinggi. Tapi, ada beberapa orang yang bahkan tidak bisa mencapai tingkatan terendah. Kak Wirna menyahut dan tersenyum, lalu matanya tiba-tiba berbinar dan berkata, Manajer toko ada di sini. Tampak ada seorang pria dan dua wanita yang masuk dari luar. Pria itu adalah Dalwin. Dua wanita lainnya tampak seumuran, sekitar 40 tahun. Mereka berdua memiliki penampilan dan bentuk tubuh yang sangat indah. Mereka berada di kedua sisi Dalwin dan bersikap sangat sopan kepadanya. Semuanya, datang ke sini. Manajer toko menepuk tangan untuk memanggil. Para pegawai buru-buru menghampiri. Tasha pun segera menghapus air matanya dan berdiri di belakang. Aku akan memperkenalkan manajer umum Burberry Indonesia kepada kalian semua, Bu Farah. Manajer toko itu menunjuk ke arah wanita lain di sebelahnya sambil memperkenalkan. Halo, Bu Farah. Para pegawai toko tampak sangat gugup dan menyapa dengan serempak. Manajer umum Burberry Indonesia? Jabatan ini terlalu tinggi, benar-benar setara dengan bos besar. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan diri. Kak Wirna tampak sangat gembira dan segera berkata, Manajer, aku punya klien baru. Dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi VIP eksklusif kita. Bagus. Manajer toko itu mengangguk pada Jenny dengan asal. Halo? Bu Farah tersenyum dengan elegan. Selamat telah menjadi pelanggan eksklusif Burberry kami. Dukungan Anda adalah kehormatan bagi kami. Jenny buru-buru mengatakan sama-sama. Gadis-gadis di sekelilingnya bahkan tampak lebih gugup. Manajer umum kantor Burberry Indonesia tidak sama dengan manajer umum regional biasa. Dalam tingkatan ini, mereka langsung ada di bawah kepemimpinan di markas Burberry. Mereka akan mendapatkan gaji yang sangat besar, perawatan, dan ketenaran sangat mulia. Jenny merasa bangga. Merupakan suatu kehormatan besar disambut oleh manajer umum Burberry Indonesia. Hal ini membuatnya setingkat dengan orang-orang kaya teratas, tentunya cukup untuk menarik rasa iri banyak orang. Pak Dalwin, gaun malam yang Anda sebutkan seharusnya masih ada di toko kami. Saya akan meminta pegawai kami untuk menyimpannya untuk Anda supaya bisa dibawa pulang. Manajer toko tersenyum sopan pada Dalwin. Terima kasih, itu model kesukaan istriku. Kalau sampai aku lupa, aku pasti akan dimarahi setengah mati olehnya. Canda Dalwin. Anda benar-benar mencintai istri Anda. Bu Farah tersenyum. Melihat adegan ini, para pegawai toko lainnya sangat terkejut. Ketika mereka melihat Dalwin, mereka mengira dia adalah pelanggan biasa dan tidak terlalu memikirkannya. Dapat dilihat bahwa manajer toko, bahkan Bu Farah bersikap begitu sopan padanya. Identitas dan status pria itu sudah terbukti dengan sendirinya.
Alasan mengapa manajer toko tidak memperkenalkannya lebih awal bukanlah karena dia tidak layak. Justru sebaliknya, kualifikasi dan statusnya terlalu tinggi, jadi mereka tidak perlu tahu. Manajer toko secara pribadi membawa pegawai di sana untuk mencari pakaian yang dimaksud, sementara Bu Farah menemani Dalwin mengobrol. Melihat kesempatan itu, Kak Wirna mengambil secangkir kopi dan membawakannya untuk pelanggan baru itu. Pak, silakan minum kopi. Aku lebih suka aroma teh bening daripada kopi pahit. Dalwin menolak sambil tersenyum. Ketika dia memiringkan pandangannya dan melihat Kak Wirna, lebih tepatnya, Agam yang ada di belakang Kak Wirna, matanya langsung berbinar. Pak, ayah dan ibu saya suka menanam daun teh. Kalau Anda suka, saya bisa memberi Anda beberapa daun teh berkualitas tinggi untuk dinikmati. Saat dia berbicara, Kak Wirna langsung tampak sangat bersemangat begitu dia melihat tatapan Dalwin yang tertuju padanya. Jangan-jangan pelanggan ini naksir dengan dirinya? Dia berpura-pura malu dan menyelipkan rambut di belakang telinganya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Dalwin segera melewatinya dan bergegas ke hadapan Agam. Master! Dalwin datang ke hadapannya dan hendak berlutut pada Agam. Kamu mau ngapain? Agam hampir tidak bisa berkata-kata dan buru-buru membantunya berdiri. Ada pepatah di Indonesia yang mengatakan kalau seorang guru adalah orang tuamu juga. Jadi, kamu adalah. Hei, aku bukan mastermu ya. Agam kebingungan. Kenapa orang asing ini begitu keras kepala? Master? Kak Wirna, pegawai toko lain, Jenny, dan gadis lainnya langsung tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Pak Dalwin, apa yang Anda lakukan? Bu Farah langsung bereaksi dan bertanya dengan bingung. Nona Farah, aku perkenalkan kepadamu, dia adalah masterku. Pada saat ini, wajah Dalwin penuh dengan kebanggaan yang tulus. Bu Farah merasa sangat luar biasa. Apakah pemuda yang seumuran dengan putranya ini menjadi seorang master kepala konsorsium barat teratas? Namun, dia berusaha tetap menjaga ketenangannya. Walaupun tampak tidak mungkin, karena Dalwin sendiri yang mengatakannya, itu pasti benar. Halo, Tuan, suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Bu Farah berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Agam. Kalimat yang dia ucapkan benar-benar berbeda dari kata-kata sopan yang dia katakan kepada Jenny sebelumnya. Agam tampak tidak berdaya. Dia tahu bahwa Dalwin tidak bermaksud jahat, jadi tidak mudah untuk membantah Dalwin seenaknya. Setelah manajer toko kembali, Dalwin memperkenalkan Agam lagi. Dia tampak sangat gembira, sepertinya dia ingin memberitahu semua orang tentang hal itu. Bahkan Bu Farah sangat menghormati Agam, semua orang langsung tercengang. Seluruh toko langsung hening, hanya terdengar suara napas dan menelan ludah. Bisa mendapatkan perlakuan seperti itu dari Bu Farah dan Dalwin sudah cukup untuk menjelaskan identitasnya. Pemuda yang terlihat sangat biasa ini ternyata adalah bos besar. Terutama Kak Wirna, dia benar-benar kebingungan. Ketika Agam memasuki toko, dia memandang rendah Agam dengan segala cara yang bisa dia pikirkan. Dia bahkan mengisyaratkan dan mempermalukan Agam berkali-kali. Menyuruhnya jangan sampai merusak pakaian mewah. Namun, sekarang, miskin apanya? Siapa yang tidak mampu membelinya? Manajer toko yang mereka dambakan semuanya adalah bawahan Bu Farah. Bu Farah bersikap begitu sopan kepada Dalwin. Sekarang Dalwin malah membuat pernyataan seperti itu dan menghormati Agam seperti ini. Ada berapa tingkatan di antara mereka? Orang seperti ini sudah tidak bisa diukur status dan nilainya hanya dengan kekayaan. Uang hanya merupakan angka di mata mereka. Mereka mengejar sesuatu dari tingkatan yang lebih tinggi. Bagaimana dengan dirinya? Kak Wirna bahkan masih berpikir untuk menghasilkan lebih banyak penjualan setiap bulan, mendapatkan komisi puluhan juta, dan ingin pergi ke pesta kapal pesiar. Dengan cara ini, setidaknya dia dapat dianggap telah memasuki tingkatan baru atas dan menjadi sosialita kelas atas. Sungguh konyol dan menyedihkan sekali. Pantas saja Agam tidak menyangkal ucapannya dari awal hingga akhir. Awalnya dia berpikir bahwa Agam takut dan tidak berani melawannya. Namun, sekarang sepertinya dia tidak peduli sama sekali atau bahkan meremehkannya. Karena di mata pemuda ini, dia adalah orang transparan yang lebih baik diabaikan. Ini adalah sebuah penghinaan terbesar. Kamu pasti ditipu! Tiba-tiba, suara marah Jenny terdengar di toko yang sepi. Semua orang melihat ke arahnya. Jenny menunjuk Agam dan berkata kepada Dalwin.
Dia hanya orang desa yang miskin. Dia bersusah payah menyelinap ke kampus untuk menjadi dosen dan sekarang diberhentikan sementara. Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa menjadi master Anda? Bab 1117, Daftar Hitam. Jani benar-benar tidak mau menerima keadaan ini. Baru saja, dia merasa bangga karena Bu Farah bersikap sopan padanya. Namun, Dalwin, yang begitu dihormati oleh Bu Farah, malah menghormati kakaknya Isadora, pria yang selalu dia pandang rendah. Bukankah ini berarti dia jauh lebih rendah dari Isadora dan bahkan lebih rendah dari Agam? Dia sama sekali tidak bisa menerima hal seperti itu. Dalwin berkata dengan ringan. Ketika aku bertemu dengan Master, dia menggunakan metode yang sangat istimewa untuk menyelamatkan teman lamaku. Kemampuannya sangat kuat, aku juga menghargai dan menghormati karakternya. Jadi aku harap kamu dapat menarik kembali apa yang baru saja kamu katakan. Terima kasih. Aura Dalwin sangat kuat. Meskipun setiap kata-katanya sangat sopan, penindasan yang dia berikan membuat orang-orang merasa sesak. Selamatkan teman Anda? Saya mengerti, Anda benar-benar tertipu olehnya. Dia tidak tahu apapun selain pura-pura menjadi seorang dosen pembimbing, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan nyawa seseorang? Untuk karakternya, itu bahkan lebih konyol. Dia membawa seluruh kelas ke bar, kemudian mengajari para siswa untuk berkelahi dan memukuli orang. Orang seperti ini adalah pecundang kampungan. Omong-omong, orang-orang yang dipukuli semuanya adalah orang barat yang mulia seperti Anda. Bisa dipastikan kok, saya bahkan punya video sebagai bukti. Jani tahu bahwa orang barat di depannya ini pasti akan sangat marah. Sayangnya, dia salah mengira. Orang barat ya orang barat saja. Kenapa harus menambahkan kata mulia? Dalwin mengerutkan kening, dia tampak mulai marah. Beberapa dari kalian benar-benar aneh. Kalian jelas punya sejarah yang panjang dan warisan budaya yang tak tertandingi, tetapi kalian selalu berpikir kalau negara barat itu baik, mengira orang barat itu lebih sempurna. Benar-benar konyol. Selain itu, apapun yang Master lakukan pasti ada alasannya. Alih-alih membuat spekulasi yang tidak berdasar, aku malah mempercayai apa yang aku lihat dan dengar dengan mata kepala aku sendiri. Aku rasa aku punya lebih banyak pengalaman dalam menilai orang daripada kamu. Jani tercengang. Di masa lalu, ketika dia berhubungan dengan beberapa orang barat, dia bisa membuat mereka senang selama dia menyanjung mereka. Namun, reaksi Dalwin sangat berbeda. Dia tidak tahu bahwa orang-orang barat yang dia temui sebelumnya ada di tingkatan yang sangat berbeda dengan Dalwin. Dari segi pemikiran, pandangan, gagasan, dan sebagainya, sebagai kepala konsorsium barat teratas, bagaimana mungkin Dalwin bisa dibandingkan dengan mereka yang ingin dipandang mulia? Nona Farah, aku berharap toko Burberry tidak akan punya konsumen seperti itu lagi. Kalau tidak, aku akan mempertimbangkan untuk menarik investasiku. Kata Dalwin perlahan. Ekspresi Bu Farah dan manajer toko berubah drastis. Banyak merek mewah yang sebagian besar didanai oleh satu atau beberapa konsorsium. Konsorsium Dalwin adalah kunci utama yang mendukung Burberry. Bagaimana kalau divestasi? Artinya merek mewah ini akan runtuh dalam semalam. Namun, penarikan dana oleh konsorsium tidak akan menyebabkan kerugian bagi konsorsium itu sendiri. Karena dibandingkan dengan kekuatan konsorsium, pengaruh merek pakaian seperti mereka terlalu kecil, seperti gundukan kecil di samping gedung tinggi, sama sekali tidak dalam tingkatan yang sama. Sebagai kepala konsorsium, Dalwin berhak melakukan ini. Saya akan mencatat semua yang Anda katakan. Tidak akan pernah ada hal serupa lagi. Kata Bu Farah dengan segera. Nona, silakan kembalikan semua barang yang dibeli di toko kami. Aku akan membatalkan informasi keanggotaan kamu atas nama Burberry dan memasukkanmu ke dalam daftar hitam selamanya. Nada bicara manajer toko terhadap Jenny sangat ketus dan dipenuhi dengan amarah. Jenny tampak ketakutan dan tercengang. Masuk ke daftar hitam sebenarnya tidak terlalu berdampak pada dirinya. Namun, keputusan manajer toko menunjukkan pengaruh Agam yang besar. Ini adalah yang paling menghancurkannya. Wirna, mengingat kurangnya ketelitian kamu dalam penyaringan pelanggan, mulai sekarang aku akan mengevaluasi kembali kinerjamu. Kamu hanya dapat menjadi pegawai penuh waktu bila kamu lulus magang dalam 3 tahun. Kak, kamu tidak bisa melakukan ini. Wirna tampak terkejut. Diam! Manajer toko berkata dengan marah. Kalau kamu tidak puas dengan keputusanku, kamu boleh meninggalkan pekerjaan ini atau pergi ke arbitrase tenaga kerja.
Wajah Kak Wirna menjadi sangat pucat. Beberapa waktu lalu, dia menghabiskan gajinya lebih cepat dari yang dia perkirakan. Jadi beberapa hari yang lalu, dia meminjam uang dari toko sebesar 400 juta. Begitu dia meninggalkan pekerjaannya, dia harus membayar kembali semua uang itu. Pada saat yang sama, untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan, dia juga diam-diam menjual barang palsu. Kalau dia pergi, masalah penjualan barang palsu itu pasti akan ketahuan. Bila itu terjadi, maka masalahnya tidak bisa diselesaikan hanya dengan membayar denda. Pencurian dana dalam jumlah besar, dia mungkin harus masuk ke penjara selama setengah hidupnya. Jani mengembalikan pakaian yang tadi dia ambil dan meninggalkan toko dengan canggung. Beberapa gadis lain tampak sedih, pakaian mewah senilai puluhan juta hilang begitu saja. Beberapa dari mereka bahkan sudah mengambil foto dan dikirim ke media sosial untuk dipamerkan, tetapi sekarang, hilang semuanya. Namun, dalam suasana seperti itu, mereka juga tidak berani tinggal lebih lama lagi dan melarikan diri dengan putus asa. Agam tidak merasakan apapun menghadapi hal semacam ini. Dia hanya ingin membelikan baju untuk adiknya. Pak, terima kasih. Agam bersikeras menggesek kartunya untuk membayar. Setelah membeli pakaian, Tasha menyerahkan tanda terima kepada Agam. Matanya agak memerah karena terharu. Dia tidak tahu siapa Agam, dia juga tidak berani menebak. Tetapi dia tahu bahwa Agam telah membantunya mendapatkan kembali harga dirinya. Dibandingkan dengan pencapaian penjualan ini, dia lebih berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan Agam. Kemampuanmu sangat bagus. Kamu belum mendapatkan kesempatan. Semangat ya, akan ada waktunya untuk bisa menunjukkan kemampuanmu. Ketika Agam meninggalkan toko, Dalwin memuji Tasha. Kamu bisa mendapatkan persetujuan dari Master, berarti penampilanmu benar-benar bagus sekali. Setelah berkata demikian, dia melirik Bu Farah dan langsung mengikuti di belakang Agam yang keluar dari toko. Bu Farah seperti mengerti sesuatu dan melirik manajer toko di sana. Manajer toko langsung berkata kepada Tasha. Tasha, mengingat kinerjamu yang luar biasa, aku mengangkatmu sebagai wakil manajer toko ini. Tasha merasa tidak percaya dan mulutnya langsung menganga. Kak Wirna tampak sangat pucat dan dia langsung terduduk di lantai. Hanya dalam satu malam, posisinya turun menjadi karyawan magang, sedangkan Tasha menjadi atasannya. Kesenjangan identitas yang besar ini hampir membuatnya runtuh. Begitu meninggalkan mal, Agam membawa Isadora kembali ke kampus. Dalwin masih mengikuti di belakang, hal ini membuat Agam tidak berdaya dan ingin tertawa. Agam tidak mau membiarkan Isadora kembali ke asrama. Sebaliknya, Agam membawanya kembali ke asrama guru. Bagaimanapun juga, Jenny terlalu picik. Malam ini dia menderita kerugian sebesar itu, Isadora pasti akan diganggu setelah kembali ke asrama. Master! Dalwin telah menunggu di luar asrama. Begitu dia melihat Agam yang keluar, dia segera menyambutnya. Jangan panggil aku Master, panggil saja namaku. Agam menyerahkan sebatang rokok. Tidak, tidak, tidak. Kamu adalah masterku. Dalwin bersikeras. Dalwin, itu namamu, kan? Seberapa dalam kamu mempelajari budaya kami? Aku telah meneliti sejak aku masih muda. Ada sejarah, budaya, filosofi Konfusianisme, dan sebagainya. Lalu, apa kamu pernah mendengar pepatah yang mengatakan bahwa buah yang dipetik dengan paksa tidak akan manis? Agam berkata dengan penuh arti. Master, apa maksudmu buah akan manis hanya ketika matang? Dalwin bertanya penuh harap. Tidak salah juga sih, pemahamannya kurang lebih begitu. Tapi, aku tidak punya rencana untuk menerima murid. Apalagi karena aku mudah membuat musuh dengan orang lain. Kalau terlalu banyak berhubungan denganku, kamu mungkin akan diserang suatu hari nanti. Apa kamu tidak takut? Bab 1118, Fitnah. Pemberani, tidak takut susah, mengabaikan diri sendiri, dan berjuang untuk kepentingan dunia. Itulah pahlawan. Mata Dalwin berbinar. Prosesnya akan melanggar kepentingan terlalu banyak orang dan akan terjerat ke berbagai masalah. Master, kamu adalah seorang pahlawan. Aku tidak takut. Aku bukan pahlawan. Kalau kamu ingin menjadi pahlawan, kamu tidak boleh memujaku sebagai mastermu. Melihat tatapan Dalwin yang kebingungan, Agam mematikan puntung rokoknya dan berkata, kalau kamu punya waktu, berkelilinglah di sekitar kota, tinggalkan identitasmu, dan amati beberapa orang serta situasi di sekitar. Kalau kamu sudah mengerti, datanglah padaku. Setelah mengatakan ini,
Agam mematikan puntung rokok dan menatap Dalwin dengan sedikit senyuman. Di detik berikutnya, pemandangan di sekitar Dalwin berubah. Dalam beberapa saat, dia mendapati dirinya sudah berada di gerbang kampus. Ini adalah kemampuan ala malaikat tingkat menengah, kan? Dalwin bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai ketua konsorsium barat teratas, tentu saja dia sangat berwawasan luas. Setahunya, manusia kuat dalam alam malaikat seperti itu biasanya dianggap sebagai dewa. Posisi mereka sangat tinggi di atas dunia dan tidak dapat disentuh. Namun, dia mengingat saat-saat bertemu dengan Agam dan memiliki perasaan khusus di hatinya. Dia seperti orang biasa, tetapi dia bukan. Pasti tidak mudah untuk berada di posisi tinggi seperti itu. Dalwin merenung lama di benaknya. Pada saat ini, Dalwin melihat lagi ke arah kampus, dia makin mengagumi Agam. Master memintaku untuk mengamati orang dan situasi, pasti ada maksudnya tersendiri. Dalwin segera mengeluarkan ponselnya dan meminta asistennya untuk membatalkan semua kegiatan sosial dalam beberapa hari ke depan. Termasuk beberapa orang ataupun kekuatan yang sangat terkenal, pertemuan dengan mereka semuanya langsung ditolak. Mereka semua memiliki status yang sangat tinggi, tetapi sekarang malah diabaikan begitu saja. Namun, mereka juga tidak berani mengeluh. Pak Dalwin? Sebuah seruan terdengar dari sampingnya. Sebuah bus kecil berhenti di depan gerbang kampus. Dekan dan para pimpinan kampus lainnya baru turun dan Dekan langsung mengenali Dalwin secara sekilas. Awalnya, dia kira dia salah mengenal orang. Ketika didekati, ternyata memang orang yang berdiri di sana adalah Dalwin. Hal itu sangat luar biasa baginya. Dalwin mengangguk perlahan. Halo? Dia adalah teman dekat Pak Farid dan Dekan ini adalah salah satu murid temannya. Tentu saja mereka saling mengenal. Halo? Halo? Dekan sangat bersemangat dan bertanya. Apa Anda datang ke sini untuk bertemu dengan saya? Hanya lewat saja kok. Dalwin tersenyum. Orang barat biasanya tidak bertele-tele. Dia ingin mengungkapkan kebenaran, tetapi ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Agam sebelumnya, dia pun tidak mengatakan yang sebenarnya. Lewat, alasan ini terlalu tidak masuk akal. Namun, mereka bisa apa? Dengan status Dalwin, dia tidak perlu repot-repot mencari alasan untuk meyakinkan mereka. Walaupun sulit dipercaya, mereka mau tidak mau harus percaya dengan omongannya. Pak Dalwin, tadi siang Pak Farid mengalami kecelakaan. Kami mengunjunginya dan baru saja kembali dari sana. Kata Dekan. Baiklah, aku masih ada urusan lain, aku pergi dulu ya. Ayo, saya akan antar Anda ke tujuannya. Tidak usah repot-repot. Melihat Dalwin yang pergi meninggalkan mereka, salah satu pimpinan kampus di sebelahnya bertanya dengan suara pelan. Dekan, pasti ada yang aneh dengan kedatangan Pak Dalwin ke kampus kita. Apa perlu diawasi dan diperiksa? Kamu gila ya? Ekspresi Dekan berubah drastis dan dia memelototi orang itu. Terlepas dari identitas Pak Dalwin, dia berteman dekat dengan Pak Farid. Kamu berani menyelidikinya? Dia bisa memecat kita semua dari kampus dengan satu kata, jadi jangan macam-macam, mengerti? Pemimpin itu langsung ketakutan sampai berkeringat dingin, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berkata-kata lagi. Mari kita lupakan masalah ini. Tidak ada yang boleh mengungkitnya. Dekan menarik napas dalam-dalam dan menatap gedung kampus. Dia juga sama dengan yang lainnya, bingung dengan kedatangan Dalwin. Apakah ada orang di kampus ini yang dapat membuat Dalwin mengunjunginya secara pribadi? Aduh, semoga pihak kampus tidak memiliki masalah apapun dengan orang itu. Keesokan paginya, Agam meminta bibinya untuk menghubungi kampus dan mengatur asrama baru untuk Isadora. Masalah ini tentu saja sangat mudah bagi Vero. Isadora tidak ada kelas di pagi hari, jadi mereka pergi ke perpustakaan. Agam membalik-balik novel dan membacanya sepanjang pagi. Isadora pergi untuk kelas praktik di sore hari. Sekolah mengatur sejumlah siswa dari beberapa kelas Departemen Jurnalisme untuk mengunjungi stasiun televisi dan berhubungan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan berita. Agam tentu saja tidak ikut. Dia pergi ke kantin untuk makan siang. Baru saja dia mau berjalan-jalan di taman bermain, tiba-tiba ada sebuah panggilan telepon yang masuk. Pak Agam, ada masalah. Sesuatu terjadi pada Gwanda? Terdengar suara Irfan dari teleponnya. Apa masalahnya? Bicaralah pelan-pelan. Hati Agam agak menegang. Dia tanpa sadar mengira bahwa Gwanda telah diserang.
Namun, dia ada di sekolah. Kalau ada orang kuat yang mendekatinya, dia tidak mungkin tidak tahu. Masalah ini agak susah dijelaskan secara rinci. Kami berada di bidang akademik. Tolong cepat datang ke sini. Oke. Dalam perjalanan, Agam diceritakan situasinya secara garis besar. Intinya, Guanda telah menggelapkan dana 1 miliar. Begitu dia tiba di bidang akademik, sudah banyak orang yang ada di sana. Selain Pak Thomas, Ferdi dan Profesor Antono juga ada di sana. Pada saat ini, Ferdi sedang mengkritik Guanda dengan angkuh. Mata Guanda tampak merah, air mata menggenang di matanya. Yovie menghibur Guanda sambil berbisik di sampingnya. Sila, Jeli, dan beberapa gadis lainnya sedang bertengkar sengit dengan Ferdi dan Profesor Antono. Dari kelakuan mereka, seakan-akan sebentar lagi akan berkelahi. Melihat Agam yang baru datang, Ferdi memicingkan mata ke arah Profesor Antono yang segera mengarahkan serangannya ke Agam. Pak Agam, ini murid yang kamu ajar. Profesor Antono memukul meja dengan marah. Pak Agam, masalahnya begini. Pak Thomas khawatir tentang konflik antara kedua belah pihak, jadi dia bangkit dan menjadi penengah di antara mereka. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Agam melambaikan tangannya dan menghentikannya. Guanda mendeklarasi dana penelitian ilmiah sebesar 200 juta, lalu mengambil 1 miliar dan mengambil sisanya. Agam tidak akan percaya dengan hal seperti itu. Katakanlah, bagaimana kalian ingin menyelesaikannya? Agam menatap Profesor Antono dan Ferdi dengan tatapan dingin. Tentu saja dia tahu trik memfitnah seperti ini. Agam hanya ingin segera menyelesaikan masalah. Kalau makin ditunda, hanya akan melukai Guanda. Sikap macam apa itu? Muridmu melakukan penggelapan dana 1 miliar, memangnya salahku? Profesor Antono berkata dengan tidak puas. Agam, kamu tahu betapa buruknya masalah ini? Menggelapkan dana kampus. Kami sudah memanggil orang dari pengadilan untuk datang. Ferdi mencibir. Guanda tidak memiliki latar belakang apapun. Asalkan dia bermain sedikit trik, dia bisa memasuki Guanda ke penjara. Sialan kamu, Ferdi! Jangan berlebihan ya! Jeli benar-benar geram dan langsung mengutuk. Kami kan sudah bilang, kalau memang masalahnya begitu, kita tinggal bayar saja uang 1 miliar. Sila memarahi. Lihat, Pak Thomas, siswa kelas 3142 telah diajari seperti ini. Ferdi tampak tertekan dan berkata, memangnya ini cuma masalah uang? Ini masalah prinsip. Mencuri dana penelitian, ini kejahatan besar dan melanggar hukum. Kalau sekarang tidak didisiplinkan dengan benar, lain kali kalau kalian menghadapi masalah apapun, kalian pasti akan menggunakan uang untuk menyelesaikannya. Kalau di masa depan kalian membunuh orang, memangnya kalian kira memberikan sejumlah uang saja bisa menyelesaikan masalah? Profesor Antono menggema. Mereka tidak menganggap masalah ini terlalu besar, tetapi memang sengaja membuatnya tampak lebih serius. Dengan cara ini, pihak kampus pasti akan mendapatkan tekanan opini publik dan menangani Agam secara langsung. Apa kalian sudah selesai omongnya? Agam berkata dengan nada dingin. Apa maksudmu selesai omong? Murid ini menggelapkan uang 1 miliar, menurutmu itu masalah kecil? Ferdi mencibir. Benar saja, orang bodoh biasanya tidak punya rasa takut. Jumlah 1 miliar ini cukup untuk membuatnya masuk ke penjara selama lebih dari 10 tahun. Pak Agam, untuk menyelesaikan masalah, kedua belah pihak perlu bekerja sama. Silakan ungkapkan pendapat Anda. Kata Pak Thomas. Dia tidak memihak siapapun, tetapi bila masalah ini tidak diselesaikan di sini dan sampai tersebar keluar, maka akan menjadi masalah besar. Aku percaya pada muridku. Kata Agam langsung. Tubuh Guanda langsung gemetaran saat dia melihat Agam. Dia menggigit bibirnya dan tidak dapat menahan air matanya yang mengalir di pipi. Apa maksudmu percaya? Buktinya sudah ada. Memangnya kalau kamu percaya, semua masalah ini langsung selesai. Ferdi membentak dengan ketus.